Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mr. N. Bersama saya Generasi Stres yang akan berbagi cerita lanjutan dari part yang kemarin, Misteri Villa Gong Mentik. Tanpa banyak kata-kata lagi, kita simak cerita selengkapnya. Raul bukan tipe orang yang melanggar janji. Pak Nora membawanya melihat-lihat bangunan 3 villa Gong Mentik. Villa utama yang menghadap utara dan 2 villa yang lebih kecil di sisi selatan dan timur. Semua eksterior dan interior villa tampak cukup bersih. Fasilitas air bersih, pemanas air, dan tempat outdoor untuk berkumpul pun cukup memadai. Pekarangan di area villa utama nanti akan dirapikan, Bang. Saya lagi nunggu tukang bersih-bersih datang. Minggu ini pasti sudah bersih. Maklum, saya hanya tinggal berdua dengan anak gadis saya. Membersihkan tempat sebesar ini saya tentu tak sanggup. Anak gadis? Batin Raul mendadak bergejolak. Oh, Bapak tinggal berdua. Lah, kamu pikir saya bisa masak? Kalau masih ada waktu, nanti saya kenalkan. Benak Raul mendadak terguncang. Di satu sisi jiwa jomblonya bergelora. Di sisi lain endapan kengerian yang belum sepenuhnya hilang masih membayangi pikirannya. Tak dapat terbayangkan jika ia harus menunda jadwal kepulangan. Ia meremehkan ucapan Pak Nora. Anak gadis di pesisir utara palingan berwajah standar. Aku harus cepat pulang. Raul membulatkan tekad untuk segera pulang. Boleh, Pak? Kata penolakan halus yang telah direncanakan mendadak menjelma rasa penasaran. Dasar otak mesum. Raul menyumpai dirinya sendiri. Kinasih, saya Raul. Tangan pria itu bergetar menyambut uluran gadis anak kandung Pak Nora. Mulutnya yang dihiasi kumis tipis sedikit membundar. Raul terperangah. Ia meralat perkiraannya pada sosok anak Pak Nora. Tak dinyana, tak dikira. Paras Kinasih sangat cantik. Kinasih tersenyum geli. Kedua matanya hitam, sehitam rambut yang tergerai panjang menyentuh pinggang. Kulitnya halus terang seakan berpendar. Cuping hidung yang bangir menusuk langit. Bertengger di atas bibir merah ranum yang tak tersapu gincu. Silakan diminum kopinya, Bang. Saya seduh khusus untuk abang, kata Kinasih lembut. Pak Nora seolah mafhum menyaksikan adegan itu. Sebagai orang tua yang bijak, ia tahu diri. Setelah tugasnya selesai untuk mengenalkan anaknya pada Raul, ia berdehem lalu pamit untuk menyapu halaman. Nyapunya yang lama, Pak, bisik Raul dalam hati. Raul berusaha menciptakan suasana yang paling wajar. Mereka duduk berhadapan di atas sofa ruang depan. Secangkir kopi dan kudapan kering tersaji di antara dua insan yang dilanda kekikukan. Raul segera menyesap kopi yang diseduh Kinasih. Entah apakah karena ia meminumnya sambil lekat memandang senyuman Kinasih. Kopi yang sangat pahit itu tiba-tiba terasa manis, bahkan sangat manis. Tak sadar, Raul dan Kinasih telah berjam-jam dalam obrolan. Kinasih tampak sangat tangkas menimpali obrolan Raul. Hari itu Raul bak menemukan harta karun. Gadis cantik pesisir pantai utara Jepara yang bernama Kinasih. Maaf dik, rokokku habis. Warung rokok terdekat di mana ya? Dekat, Bang.
Itu abang turun ke pantai sebelah barat, sekitar 30 meter. Di sana ada 3 atau 4 warung kecil. Oh, pantai di samping rumah sakit ya? Betul, kalau mau beli sekarang saja, keburu turun hujan. Tak menunda waktu, Raul beranjak mengikuti petunjuk arah Kinasih. Ia telah melupakan niatnya untuk segera kembali ke Semarang. Tadi, ia telah membuat perjanjian dengan gadis itu. Kinasih meminta Raul untuk menunda niatnya pulang, karena besok adalah hari ulang tahunnya. Kinasih hendak membuat perayaan, dan ia mengundang Raul, satu-satunya tamu yang diundang. Entah apa yang merasuki benak Raul, ia melihat peluang yang tak sanggup dilewatkan. Kaos oblong Kinasih yang berbelahan dada rendah itu benar-benar telah mengoyak selubung nalarnya. Itulah undangan yang sebenar-benarnya, gumam Raul dengan mengembangkan senyum mesumnya. Warung dengan atap merah. Warung kecil dari dinding bambu itu tak sulit untuk ditemukan setelah melangkah turun menjauhi villa ke arah barat. Beberapa warung dengan spanduk vinil partai terlihat dari kejauhan. Ji Samsu Black, ucap Raul membuyarkan lamunan wanita separuh baya yang sebagian rambutnya telah memutih. Oh, ada. Mau berapa bungkus? 2, Bu. Wanita berdaster batik yang masih menyisakan guratan kecantikan masa muda itu dengan sigap bangkit dari duduknya di bangku panjang untuk meraih rokok dari etalase kaca. Pendatang atau wisatawan? Tanya wanita itu sambil menekan telunjuknya pada papan kalkulator. Oh, saya tamu Villa Gong Mentik, Bu. Jawab Raul membalas basa-basi. Wanita itu mendadak bergeming sesaat. Dengan wajah tegang, ia memasukkan 2 bungkus rokok pesanan Raul dalam tas kresek transparan. 30.000, saya tak menyediakan kembalian. Raul mengendus gelagat ketidakberesan. Rona wajah wanita itu mendadak tidak bersahabat. Ketika tangan kanannya terulur, ia terdiam. Matanya nyala mengamati Raul. Perangai tak sopan itu sungguh ganjil. Raul pun sedikit gusar. Ada yang aneh, Bu. Wanita itu mencengkeram pergelangan tangan Raul. Hati-hati, lelaki keturunan sepertimu seharusnya tak menginap di tempat itu. Hah? Jantung Raul berdegup. Sekilas ia mencium prasangka yang mengada-ngada. Tapi entah, ia seolah mengamini perkataan wanita itu. Teror hantu prajurit semalam mendadak melintas di pikiran Raul. Ia menduga wanita itu menyimpan rahasia hantu Villa Gong Mentik. Maksudnya, Bu? Penjaga villa itu bukan orang baik-baik. Pokoknya hati-hati saja, camkan pesanku. Raul menyerahkan uang pas sesuai permintaan wanita itu. Ia tak berani menoleh. Kata-kata dari mulutnya seakan selaras dengan praduganya. Villa itu memang berhantu. Raul mengambil kesimpulan, wanita tadi bukan wanita sembarangan. Lalu, apa korelasinya dengan Pak Nora? Kejadian alam yang paling ditakutkan Raul telah datang. Lingsir malam dan kemunculan sang rembulan. Tapi keputusannya menunda kepulangan tak sedikit pun Raul sesali. Sebagai laki-laki tidak ada alasan untuk menolak undangan gadis cantik seperti Kinasih. Meski itu berarti ia harus siap dengan teror hantu susulan. Tapi bukan Raul namanya jika tak memiliki strategi dan persiapan. Sepiring penuh bakwan goreng dan puluhan cabai rawit hijau dari Kinasih telah terhidang di kamar.
Ia berniat terjaga semalaman. Hantu itu datang dalam mimpi. Aku harus tetap terjaga, gumam Raul sambil duduk bersila di atas ranjang. Di dalam kamar, Raul berulang kali mengepulkan asap rokok sambil memasang kewaspadaan. Sudah 6 batang ia membakar rokoknya dengan sesekali mengunyah cabai. Sesuatu yang tidak diinginkan justru terjadi pada saat Raul melihat botol air mineralnya hampir tandas. Ia lupa menyetok air minum, dan itu berarti ia harus berlari ke dapur untuk memasak air. Kebodohan yang berujung penyesalan. Raul menyumpahi kelalaiannya bertubi-tubi. Duh, apes. Bibirnya yang menebal karena kepedasan. Tak bisa menunggu waktu lebih lama. Pada dapur dan area servis tempat ia mengendus wangi bunga sedap malam. Kesanalah Raul menuntun langkahnya dengan perlahan-lahan. Raul mengecek arloji di pergelangan tangannya. Ia sedikit tenang. Baru jam 11 malam, desisnya dalam degup jantung yang mulai berdebar. Ia mulai menghitung langkah, satu demi satu. Dari arah luar gerimis dan angin berdesis bergantian. Hembusan angin itu mengantarkan bunyi ranting pohon yang saling bergesekan. Raul tak berhenti dalam langkah pelannya. Ia tak sanggup melawan rasa pedas yang semakin lama semakin tak tertahan. Pintu kamar yang tadinya terkunci rapat itu dibuka dengan perasaan gamang. Ia terus menyemburkan afirmasi positif dalam pikiran. Raul tidak takut. Setan tidak ada. Aku tidak takut. Raul laki-laki pemberani. Kriat. Dek. Bak secepat kelebat cambukan cemeti. Sebatang rokok yang belum dibakar pada sela kedua jari tangannya terlontar dan berpindah tempat. Raul merasakan lontaran listrik yang menghentak jantungnya. Matanya sontak membelalak, mengiringi lututnya yang gemetaran. Seketika itu juga ia terjengkang ke belakang. Pantatnya yang lebar runtuh menimpa lantai kamar dengan kencang. Mana suara derapmu? Mana suara langkah serentak itu? Protes Raul dalam hati. Strateginya sekali lagi meleset. Hantu itu datang tanpa didahului pertanda-pertanda ganjil layaknya dalam film-film horor. Raul, vamoslah. Ucapan yang sama kembali terdengar menusuk telinga Raul. Tiba-tiba dari balik sosok hantu prajurit itu muncul asap hitam yang sangat pekat. Asap itu lalu membentuk sulur-sulur panjang yang meliuk-liuk mendekati Raul. Dalam posisi yang terjepit, Raul tidak memiliki pilihan selain bertahan. Satu-satunya yang dapat dilakukan Raul hanyalah satu, mendekap kaki ranjang. Sulur-sulur asap pekat itu tak tinggal diam. Ujungnya menggulung pergelangan kakinya dengan anggun. Makin lama gulungan itu menjelma ikatan yang kuat. Sekonyong-konyong menyeret tubuhnya untuk mendekati hantu itu dengan kasar. Raul melakukan perlawanan sebisanya. Dengan posisi tubuh tiarap, ia makin kuat mendekap kaki ranjang. Tapi perlawanan Raul tampaknya menemui jalan buntu. Hantu itu kembali menghantarkan cairan kehitaman yang sangat pahit ke dalam mulut Raul. Sekarang ia dalam posisi menegak, tepat 2 jengkal dari hantu berseragam. Kembali Raul dalam keadaan yang sama dengan malam sebelumnya. Tubuhnya membeku, tak dapat sedikit pun digerakkan. Mulut Raul terjahit kebisuhan. Satu-satunya yang dapat dilakukan Raul hanyalah pasrah. Raul terbangun dari tidurnya dengan terengah-engah. Ia melayangkan pekikan lantang sambil menjambak rambutnya dengan sekuat-kuatnya.
Sekejap ia berusaha memulihkan kesadaran dan mengelap keningnya yang basah oleh keringat dingin. Ia gagal terjaga malam itu. Entah apa yang terjadi, dalam sisa ketercekatan yang mulai melandai, ia menyingkap spray putihnya dengan satu kibasan cepat. Buru-buru ia berlari ke kamar mandi untuk membuang isi kantung kemih. Dalam kamar mandi itu, dada Raul kembali menyesak begitu melihat air seninya yang berwarna merah. Ia bergidik sambil memejamkan matanya rapat-rapat. Sudut matanya mulai basah oleh bulir-bulir bening yang mulai menetes, membasahi pipinya yang kasar. Serbuan berbaris pertanyaan yang memenuhi kepalanya harus dituntaskan. Aku harus bertanya pada Pak Nora. Bang. Suara panggilan Kinasi yang lembut mengusir lamunannya pagi itu. Pada anak tangga depan villa utama, Raul meratapi kegetiran malam-malamnya yang kelam. Jika saja tak ada Kinasi, gadis cantik itu, tak sudi Raul tinggal lebih lama. Ya dik, aku di depan, balas Raul sedikit lantang. Kinasi. Oh, Kinasi. Ya, Kinasi yang cantik pagi itu terlihat makin rupawan. Daster pendek di atas lutut yang dikenakannya begitu mengundang hasrat laki-laki normal seperti Raul. Bulu-bulu halus di paha Kinasi sangat kontras dengan kulitnya yang kuning langsat. Bapak sedang ada urusan, Bang. Ini aku bawakan sarapan ya. Jangan lupa, nanti malam perayaan ulang tahunku yang ke-21. Baik, Dik, tapi nanti aku langsung pulang ya. Oh, silakan Bang. Kalau memang gak kerasan, pintu terbuka lebar. Bukannya tak kerasan, Dik. Tapi apa? Aku 2 malam diganggu hantu. Hah? Hantu? Yang bener, Bang. Hantu pocong, kunti, atau apa? Hantu lelaki berseragam tentara, Dik. Sudah 2 malam ini aku diterornya. Masa sih, Bang? Aku tinggal bertahun-tahun di sini aman-aman saja tuh. Mungkin abang gak pernah berdoa ya sebelum tidur. Atau jangan-jangan abang cuma alasan? Alasan? Biar Kinasi nemenin abang. Kinasi menjondongkan kepala. Bobo, desahnya lembut pada ujung kuping Raul. Klik. Kinasi, oh Kinasi, mengapa kau sekali lagi menawarkan sesuatu yang sangat sulit kutolak? Kemana kewarasanku? Wanita parubaya berdaster batik duduk menyandar pada dinding kayu yang penuh dengan kaligrafi hitam putih. Tertata rapi dalam bingkai kayu beragam ukuran. Di luar gerimis mulai membasahi. Tangannya beberapa kali menepuk lutut, menyelaraskan ritme ketukan kendang dangdut dari radio tuanya. Jari itu berhenti begitu telinganya menyesap suara langkah kaki yang tergesa. Sudah kuduga kau masih nginap di villa itu. Maaf, tanya Raul dengan menautkan alis tebalnya. Wanita separuh baya penjaga warung rokok itu masih sama dengan sebelumnya. Memasang wajah kaku tak bersahabat pada pelanggannya. Di lain pihak, nalar Raul masih belum dapat mencerna perkataan dan perangai tak sopan dari wanita itu. Aku, Purwasi, yang kamu anggap remeh ini, telah mengirim pesan, tapi tak kau indahkan. Jangan sampai kau menyesali keputusan bodohmu, katanya acuh tak acuh seraya bangkit dari duduknya. 2 bungkus rokok yang sama. Raul mengangguk lalu terpekur. Sebelum Raul bertanya, wanita itu menatap tajam mata Raul dengan mendesis.
3 tahun lamanya ia menunggu. 3 tahun itu waktu yang sangat panjang. Sekarang ia sudah menang. Maksud ibu, Raul mencoba bertahan pada kesopanan, meski dada sesak menahan kegusaran. Tak percuma warga kampung Karet Jajar menjuluki aku Sang Linui. Apakah kau tak melihat jari-jari kakimu? Ucapnya sambil menuding ke arah kaki Raul. Dek! Raul tersentak. Tangannya menyinggung toples kaca kacang kulit. Ada apa denganku? Kenapa baru sekarang kau sampaikan hal itu padaku? Begitu ia tersadar bahwa jari-jari kakinya tampak membiru, wanita itu membisu. Kau sebenarnya telah mengetahuinya sejak dari pertama kau menginjakan kaki pada tempat terkutuk itu. Kenapa baru sekarang kau tanyakan hal itu padaku? Jelaskan agar aku mengerti. Raul mendaratkan pantatnya di ujung kursi panjang. Menatap tajam dengan berdebar, jari-jari kakinya yang membiru menuntut penjelasan. Sekali lagi anak muda, semuanya telah telat. Atas nama keselamatan, siapapun tak dapat lagi menolongmu. Yang jelas, tugas pertamaku sudah selesai. Apa pula itu? Tugas apa? Raul makin linglung. Tugas untuk memperingatkanmu. Sekali lagi, semua sudah telat alias terlambat. Raul menahan kata, hanya geliginya yang saling berkertak. Ia menyahut rokoknya dari tangan wanita itu dengan kasar. Raul pun pergi tanpa mengharapkan uang kembalian. 4 langkah dari ambang pintu warung, ia membalik punggung, menuding hidung perempuan itu dengan rahang menegang. Orang gila. Purwasih, sekilas seperti perempuan parubaya kebanyakan, kecuali untuk satu hal, mata batinnya. Di wilayah sekitar kampung Karet Jajar, namanya kondang sebagai jujukan orang-orang pencari pertolongan dalam perkara gaib tentu saja. Seperti sebagian besar warga kampung Karet Jajar, ia juga pendatang. 3 tahun berselang setelah rumah sakit kusta didirikan pemerintah, datang penawaran pada nelayan prasejahtera pesisir pantai utara untuk mendirikan perkampungan di sekitar kebun karet. Berbondong-bondonglah mereka untuk sebuah alasan sederhana, lahan cuma-cuma. Purwasih mewarisi ilmu Linui dari terah mendiang ayahnya. Konon sang ayah adalah tukang suwuk kondang dengan kesaktian beraneka rupa. Nelayan pesisir pantai utara menjadikannya tetua. Dibesarkan dalam lingkungan klinik, ternyata membawa kesengsaraan hidupnya. Orang tuanya terbunuh secara misterius saat dirinya masih gadis. Untung saja ia dapat diselamatkan oleh pemuda murid ayahnya yang kelak menjadi suaminya. Purwasih melepas kepergian Raul yang tergesa itu dengan menggurat tatapan hampa. Gelengan dan tarikan napas beratnya menampakkan kepasrahan. Kasihan. Jari-jari kakinya itu memang benar telah membiru. Bahkan larik-larik uratnya pun tampak menghitam. Raul menelan ludah ketika ia menyentuh betis kekarnya yang lambat laun terasa dingin. Ada apa denganku? Batinnya keluh. Sore hampir tertelan kegelapan. Raul tak sabar untuk melakukan penyelidikan. Di dalam benaknya, Pak Nora jelas tersangka utama. Ia tak peduli lagi desakan nafsunya pada Kinasih. Jika Pak Nora pelakunya, tentu ia punya penawarnya. Begitu kira-kira Raul berhipotesa.
Bangunan berdinding tembok dengan 2 bilik kamar itu masih lengang dan remang-remang seperti biasanya. Tak tampak ada tanda kehidupan. Mata biru Raul mengintip dari celah retakan sempit pada jendela kayu bilik kamar tidur Pak Nora. Ujung kakinya menumpu pada bongkah batu besar. Sosok tersangka utama berada pada poros kamar dengan duduk bersila. Dengan jantung berdebaran, mata Raul menyipit untuk melakukan pengamatan dalam keremangan. Tak ada sosok Kinasih di sana. Hanya Pak Nora yang bersila dengan menghadap sosok berselubung kain hitam yang terbaring di depannya. Sosok itu tampak dia membeku. "Mayatkah itu?" tanya batin Raul ketakutan. Tenggorokan Raul tersumbat kengerian. Pemandangan yang ganjil itu adalah pembenaran sangkaannya. Meski tertutup kain hitam, Raul telah berkesimpulan bahwa sosok itu adalah manusia. Manusia diam tak bergerak adalah manusia yang telah mati. Pak Nora adalah tersangka pembunuhan. Kinasih. Mayat Kinasihkah itu? Pak Nora membunuh anaknya sendiri. Raul mengatur napas sambil berniat mengakhiri penyelidikan. Pada tarikan napas keempat, di antara gerimis, telinganya mendengar bunyi ranting patah tak jauh di belakangnya. Ia mencium aura ketidakberesan. Tak salah lagi, memang benar dugaan Raul. Ranting itu tidak patah dengan sendirinya. Sebelum ia dapat menjawab rasa ingin tahunya dengan memutar punggungnya 90 derajat, sebuah benda tumpul menumbuk kepala Raul. Limbung lalu rubuh menyamping. Raul mengerjap dengan kuping mendenging. Untuk beberapa saat indera pendengarannya tak dapat menangkap satupun gelombang suara. Kepalanya tiba-tiba menjadi berat. Otot tubuhnya tak sanggup menuntun punggung untuk terangkat. Dengan detak jantung yang makin cepat dan tenggorokan tercekat, ia meringis kuat-kuat. Tangan itu belum selesai dengan urusannya. Bahu Raul didorongnya dengan kasar. Raul mengerang untuk mengadu. Saat ia berjuang dengan sisa tenaga untuk bangkit, bak sebuah baris perintah, tendangan pendek yang didaratkan pada pinggang berhasil membuatnya merebah. Kali ini Raul patuh. Kepala dan tubuhnya terkulai lemas, pingsan. Sekian dulu cerita kali ini. Kita bersambung di part selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.